Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi Muhammad Yusuf dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik pada mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu di sini saya mengambil tentang kernel PCA sebagai teknik pengurangan dimensi untuk data nonlinear. Nah, dari artikel Medium yang saya tulis ini, itu kita bakalan ngebahas cara menyederhanakan data. Kenapa harus disederhanakan? Karena di dunia machine learning, data itu sering kali punya banyak banget fitur. Setiap fitur ini bisa kita anggap sebagai satu dimensi. Nah, kalau misalkan dimensinya cuma ada dua, misalkan ada di sini ada tinggi dan juga berat badan. Nah, itu gampang banget kan buat kita bayangin. Nah, tapi kalau misalkan fiturnya ada puluhan, bahkan ratusan, pasti bakalan pusing banget dan susah banget untuk divisualisasikannya. Nah, maka dari itu kita mempelajari konsep dari dimensi eh, datanya atau nah makanya kita tuh butuh teknik yang namanya reduksi dimensi. Nah, atau ngurangin si dimensi datanya tanpa ngilangin informasi pentingnya gitu. Nah, simpelnya kayak gini, bayangin, misalkan, ini analoginya ya, kayak bangun ruang nih. Bayangin kalau misalkan sebuah balok gitu, 3 dimensi, terus balok ini kita tekan atau kita proyeksikan ke bidang datar agar menjadi dua dimensi, maka bentuknya kan pasti akan berubah menjadi persegi panjang ya. Ibaratnya kan kalau kotak kan bentuknya ada bangun ruangnya, ada tinggi, terus ada panjang, ada lebar. Nah, kalau misalkan kita geser aja ke posisi yang dimana kita bisa memproyeksikan menjadi 2 dimensi, nah pasti bentuknya akan berubah kan, yang awalnya balok menjadi segi panjang. Nah, masalahnya pada saat kita ngilangin satu dimensi ini, kadang ada titik-titik data yang asalnya beda, malah atau jadi numpuk atau overlapping. Dan kelihatannya jadi kayak sama persis gitu. Disinilah tantangannya gitu, gimana caranya untuk mengurangi dimensi, tapi si struktur aslinya tuh tetap struktur datanya tuh masih tetap aman gitu. Nah, jadi masalah pada PCA biasa. Jadi biasanya metode paling populer untuk ngelakuin ini tuh namanya PCA ya, atau apa ya, Principal Component Analysis. Nah ini. Tapi si PCA ini tuh punya satu kelemahan utama. Jadi dia tuh apa namanya? Dia tuh cuma jago buat bisa nanganin data yang polanya itu lurus-lurus aja atau linier gitu. Padahal kan di dunia nyata tuh biasanya data tuh bentuk-bentuk ya macamnya kayak ada melengkung atau lingkaran atau klaster yang pastinya nggak selalu beraturan gitu, kadang nggak beraturan. Nah, kalau data non linear gini dipaksain pakai PCA biasa ya pasti nanti si hasilnya tuh bakalan berantakan gitu karena dia nggak bisa misahin si polanya dengan baik. Nah, di sini mulai deh si kernel PCA ini menjadi solusi gitu yang bisa dibilang kayak upgrade lah dari PCA biasa gitu karena dia tuh dirancang khusus untuk eh, nanganin data yang polanya tuh melengkung atau kompleks gitu ya kan ada nih ya PCA ini. Nah, jadi ada teknik yang namanya tuh kernel trick. Nah, jadi nanti tuh kayak data tuh yang polanya berantakan atau ruwet gitu nanti bakalan dipetakan dulu gitu. Dilemparin dulu ke dimensi yang lebih tinggi gitu. Nah, ke lebih tinggi kan. Terus kenapa nih? Karena pada dimensi yang lebih tinggi datanya tuh bakalan
data yang tadinya ruwet itu tiba-tiba polanya lebih gampang dipisahin secara lurus gitu. Nanti kalau misalkan udah dipisahin, baru deh datanya tuh diproyeksikan lagi gitu ke dimensi yang lebih rendah. Jadi untuk informasinya tuh masih asli gitu. Informasi asli itu bakalan tetap utuh gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ya kayak gini ya. Tuh nanti bakalan diproyeksikan ke dimensi yang lebih rendah. Nah, jadi masih bisa mempertahankan struktur data yang kompleks dengan lebih baik dibandingkan PCA biasa gitu. Nah, untuk contoh penggunaannya tuh kayak misalkan pengenalan wajah, citra digital, bioinformatika, terus ada juga visualisasi dataset berdimensi tinggi. Nah, biasanya pengolahan citra tuh misalnya kernel PCA ini tuh dapat ngebantu mengekstraksi fitur penting dari gambar sehingga proses pengenalan polanya tuh lebih akurat gitu. Nah, terus buat apa sih kernel PCI ini dipakai di dunia nyata? Banyak banget. Jadi kayak misalkan salah satunya tadi ya kayak recognition, pengenalan wajah kayak gitu-gitu. Nah, lalu kesimpulannya itu jadi dimensionality reduction merupakan teknik yang sangat penting dalam bidang artificial intelligence atau machine learning untuk menyederhanakan data berdimensi tinggi. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah PCA yang bekerja dengan memproyeksikan data ke arah variasi terbesar. Namun PCA memiliki keterbatasan dalam menangani data non-linear. Nah, karena itu dikembangkan lagi si metode kernel PCA ini yang memanfaatkan fungsi kernel untuk memetakan data ruang dimensi yang lebih tinggi sebelum dilakukan reduksi dimensi. Nah, tujuannya untuk mempertahankan struktur yang kompleks dan memberikan representasi data yang lebih baik pada dimensi yang lebih rendah. Mungkin sekian untuk penjelasannya.